gambar muka siapa gitu, toto hadir begitu. Makanya hadir dalam satu majelis itu bagi saya menjadi syarat. Nah, tidak boleh digantikan dengan teknologi gitu. Tidak boleh digantikan dengan teknologi. Ini, nah dari empat rukun ini kita akan belajar saat ini tentang rukun yang pertama yaitu wali. Wali nikah. Wali nikah ini kata Nabi Muhammad SAW. Nah ini hanya apa namanya nggak berjalan dengan baik nih. Jadi wali nikah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah syarat daripada pernikahan. Artinya tidak sah pernikahan tanpa wali. Ayyuma mra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batil fanikahuha batil. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidah Aisyah, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapapun wanita yang menikah tanpa izin daripada walinya, maka nikahnya itu batil, nikahnya itu batil, nikahnya batil. Jadi wali nikah ini adalah rukun baik pernikahan itu terjadi bagi si gadis atau si janda. Baik janda atau gadis, akad nikahnya tetap butuh wali. Bedanya janda dengan gadis itu soal soal izin pernikahan. Maksudnya soal penerimaan laki. Kalau ada laki-laki yang datang kepada gadis, yang punya hak jawab itu walinya. Kata walinya, oke, saya terima. Jadi itu pernikahan dilaksanakan nantinya. Tapi kalau yang datang ke itu kepada janda, ini wali nggak berhak jawab iya apa enggak. Jadi yang berhak jawab itu jandanya sendiri. Sebab memang Nabi Muhammad SAW begitu. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan gadis walinya yang menjawab, akan tetapi kalau janda dirinya sendiri yang menentukan. Bukan akadnya, tapi penentuan terhadap laki-laki yang datang. Kalau laki-laki yang datang nih kepada gadis, walinya. Maka acara-acara yang pernah kita lihat soal lamaran-lamaran itu tidak berlaku sebenarnya dalam pandangan syariat. Biar dibikinin acara yang mewah, adanya lamaran, si gadisnya bilang mau begitu. Tapi kalau kata walinya enggak jadi itu. Kalau si perempuannya gadis begitu. Tapi kalau perempuannya janda, walinya enggak boleh nolak. Kata janda saya mau sama yang ini, itu yang kemudian dijadikan suami jadi akad. Jadi bedakan antara penerimaan kepada laki dengan akad yang dilakukan. Kalau penerimaan terhadap laki-laki beda antara gadis sama janda begitu. Kalau gadis diatur oleh walinya. Tapi kalau janda dia sendiri yang menerima atau tidak begitu. Tapi ketika akad semuanya sama. Kalau akad wali kemudian yang melakukan akad nikah. Kemudian syaratnya apa? Syarat orang bisa jadi wali, pertama orang itu adalah laki-laki. Kemudian agamanya sama dengan perempuan, agamanya harus Islam. Begitu. Jadi tidak boleh kalau ada anak perempuan muslimah tapi orang tuanya ini masih non muslim misalnya, maka orang tuanya tidak bisa jadi wali. Maka yang jadi wali siapa? Yang jadi wali adalah wali hakim. Wali hakim itu wali yang ditunjuk oleh penguasa untuk menjadi wali bagi perempuan-perempuan yang tidak punya wali atau punya wali tapi walinya tidak memenuhi syarat. Maka walinya wali hakim. Wali hakim kalau di Indonesia adalah KUA, kantor urusan agama. Itu kan isinya tuh naib tuh, nama amil-amil tuh, itu adalah wali hakim. Jadi wali hakim tidak bisa seorang ustadz, seorang kiai. Jadi wali hakim itu wali yang diangkat oleh penguasa resmi. Jadi bukan karena dia ustadz, bukan karena dia kiai, bukan karena dia guru jadi wali, enggak. Harus diangkat oleh penguasa yang sah. Kita penguasa yang sah di negara kita presiden.
Presiden sudah memberikan mandat kalau urusan agama kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama bikin badan khusus untuk urusan pernikahan, namanya Kantor Urusan Agama. Jadi semua urusan keagamaan termasuk akad nikah, KUA lah yang jadi perwakilan penguasa. Maka mereka itu adalah wali hakim gitu. Jadi nggak bisa kemudian seorang ustadz begitu. Jadi harus sama agamanya. Maka ketika ada perempuan muslimah yang ayahnya atau walinya bukan orang muslim, maka tidak bisa diwalikan oleh orang non muslim. Maka walinya adalah wali hakim. Kemudian selanjutnya anak laki tersebut sudah akil dan sudah balik. Dia bukan orang yang sakit, bukan orang yang tidak masih anak-anak. Kemudian ada merdeka. Lalu syaratnya ini tidak fasik. Ini syarat yang diperdebatkan oleh ulama. Kalau soal saksi harus tidak fasik. Semua sepakat. Tapi kalau wali ini boleh gak? Kalau wali ini orang fasik. Jadi ada anak gadis perempuan muslimah, bapaknya gak sholat misalnya. Kan kalau ketahuan gak sholat itu kan fasik. Atau bapaknya main judi misalnya. Bapaknya buka-buka aurat misalnya. Itu kan jatuhnya fasik. Tapi kata sebahagian ulama Syafi'i, syarat adil tidak fasik bagi wali itu tidak disyaratkan. Jadi artinya wali itu yang penting dia punya hubungan nasab terhadap si gadis. Walaupun dia bukan orang soleh. Sebab kalau mensyaratkan adanya kesolehan pada wali, di zaman sekarang tuh sangat sulit begitu. Akhirnya banyak gadis yang kagak punya wali. Maka kata sebagian ulama Syafi'i, fasik itu tidak menjadi adil, tidak menjadi syarat. Tapi kalau saksi semua sepakat itu menjadi syarat. Ini syarat jadi wali. Lalu urutannya bagaimana nih? Atau sebab dulu, sebab. Jadi wali ini bukan status yang kita bisa audisi. Kita bikin audisi di Facebook, di internet, siapa yang bisa menjadi wali atas fulana binti fulan. Gitu, nggak bisa kita cari wali di internet. Wali ada sebab orang bisa jadi wali. Pertama sebabnya karena nasab. Nanti kita urutin siapa-siapa daripada nasab yang berhak untuk jadi wali. Maka kalau dia tidak punya hubungan nasab, maka tidak bisa jadi wali. Begitu. Jadi sama gadis nggak ada hubungan nasab, berarti dia bukan walinya. Kemudian yang kedua kepemilikan. Ini namanya kalau bahasa kitab fikihnya milkul yamin. Budak perempuan kalau ingin menikah maka walinya adalah tuannya, begitu. Jadi orang-orang yang naksir sama budak perempuan, walaupun dalam syariat Islam nikah sama budak tuh banyak syaratnya. Jadi nggak kayak kita nikah sama merdeka. Kita kalau nikah sama merdeka ya udah kita demen, dia demen, izin sama wali, beres urusan. Tapi kalau kita demen sama budak perempuan nih misalnya begitu, itu tidak langsung kemudian jadi pernikahan, ada syaratnya. Jadi orang-orang yang boleh nikah dengan budak perempuan itu adalah orang yang memang tidak punya kecukupan untuk memenuhi syarat daripada wali orang-orang merdeka. Jadi banyak syaratnya. Jadi opsi menikahi budak perempuan itu opsi terakhir begitu. Jadi tidak kemudian legal. Ini sebab disebutkan, sebab sampai sekarang hukum perbudakan di dalam syariat Islam belum pernah dihapus. Gitu. Kita bukan berarti pengen ada perbudakan, tapi karena syariatnya memang belum pernah menghapus, mungkin satu waktu nanti ada perbudakan. Begitu. Salah satu sebab perbudakan terjadi itu kan karena peperangan. Setiap terjadi peperangan, beres-beres perang, itu perempuan, anak-anak yang dari pihak kalah itu akan diperbudakan. Sedangkan prajurit tentara yang kalah itu pilihannya kan dua. Entah dieksekusi atau dia jadi budak juga begitu. Dan peperangan di zaman sekarang tuh masih terjadi, depan mata kita ada itu. Jadi syariat Islam siap dengan hukum itu walaupun tidak menginginkan. Jadi banyak syariat Islam yang justru malah menekankan untuk meminimalisir terjadinya perbudakan.
Jadi budak tuh sebelum Nabi Muhammad datang udah ada. Sebabnya peperangan. Yang kedua sebabnya begal. Quta'ut thariq kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada orang nih jalan di tengah padang pasir kemudian disergap sama sekelompok begal, semua dilucuti. Baju hartanya dilucuti lalu badannya tuh jadi milik si begal. Ketika sudah jadi milik si begal nih badannya nih dijual di pasar sebagai budak begitu. Sebagai budak. Makanya di dalam syariat Islam muharabah ini quta'ut thariq begal nih hukumannya berat, hukumannya dieksekusi. Karena dia bukan cuman mencuri, tapi dia juga salah satu pintu terjadinya perbudakan. Orang-orang Islam yang ketahuan atau melakukan muharabah begal itu dieksekusi hukumannya. Dieksekusi, hukumannya berat. Jadi peperangan, kemudian pembegalan, yang ketiga sebab riba, sebab budak tuh riba. Riba. Dulu tradisi orang jahiliyah nih ketika datang waktunya bayar, kata si yang punya duit, zidni anzirka. Tambahin utangnya, ane ulur waktunya, begitu. Yang awalnya nilai utangnya 1 juta diulur jadi 2 juta. Tapi waktunya dipanjangin tuh. Nilainya jadi 2 juta, waktunya panjangin. Datang waktunya nagih 2 juta, dia belum punya, zidni anzirka. Tambahin utangnya, ane kasih waktu. Akhirnya nilai utangnya jadi 3 juta. Datang lagi waktunya nggak punya duit, terus begitu. Sampai akhirnya nilai utangnya tuh jauh melebihi kemampuannya dan dia nggak punya apa-apa lagi kecuali badannya. Akhirnya badannya tuh jadi bayaran. Badannya tuh jadi milik si yang punya duit. Begitu. Makanya riba itu sangat diperangi oleh syariat sebab nih salah satu jalan perbudakan tuh riba itu. Begitu. Muharabah diperangi oleh syariat, riba juga diperangi. Ini perbudakan. Nah, maka di dalam syariat banyak ini hukuman denda itu yang salah satu isinya itu membebaskan perbudakan. Termasuk dalam syariat Islam, orang kalau punya budak perempuan kan memang boleh digauli. Tapi ketika budak perempuan itu digauli, naik levelnya jadi naik. Jadi syariah. Awalnya budak perempuan kemudian naik syariah. Syariah itu kamarnya dikhususkan sendiri. Dan dia tidak boleh lagi kerja macam-macam. Karena sudah mau tua. Jadi budak perempuan yang sudah digauli itu tidak boleh kerja lagi. Dia khusus merawat kandungannya. Nanti setelah lahir, isi kandungan yang dilahirkan itu laki atau perempuan itu merdeka. Dan si perempuan ini pasti merdeka ketika si tuannya wafat. Begitu. Jadi ada tuan. Maka kalau udah ngelahirin nih status budak perempuan namanya jadi umul walad. Kepastian dapat kemerdekaan setelah tuannya wafat. Maka anak-anaknya tuan ketika tuannya wafat itu tidak boleh menjadikan umul walad ini budak yang sudah digauli dan melahirkan anak nggak boleh jadi warisan. Sebab ketika wafatnya si tuan perempuan ini udah merdeka. Syariat Islam begitu. Dan anak yang dilahirkan merdeka. Begitu. Untuk meminimalisir terjadinya perbudakan. Nah, budak perempuan ini kalau kemudian ingin menikah, walinya adalah si tuannya, begitu. Kemudian ada al-wala, pembebasan. Pembebasan budak maksudnya. Jadi ada perempuan budak kemudian dibebaskan ketika dia ingin menikah, kan bapak kandungnya masih budak juga. Maka yang jadi wali adalah laki-laki yang dulu membebaskan dia, atau kerabat daripada yang membebaskan dia. Kemudian ada namanya imamah. Imamah itu maksudnya kepemimpinan. Jadi ini sebab orang jadi wali, adanya nasab, kepemilikan, pembebasan, atau juga sultan, kepemimpinan. Nah, yang terjadi di tengah masyarakat kita dua, kalau enggak gara-gara nasab atau gara-gara kepemimpinan, sultan begitu, wali. Jadi walinya itu adalah wali nasab atau wali hakim. Urutannya bagaimana? Bihasabil jihatil lati yudluna biha ilal muwalla 'alaiha fatuqaddam jihatul qarabah, yang dari yang awalnya adalah nasab, kemudian kedua adalah pembebasan, baru sultan yang ketiga. Jadi kalau kita urutin begini, ini ada pengantin, walinya nomor pertama adalah ayahnya.
gitu. Kalau ayahnya tidak ada, maka ke kakeknya yang kedua, gitu. Kalau kakeknya tidak ada, yang ketiga adalah saudara lakinya, saudara kandung, atau saudara seayah, saudara kandung mak bapaknya sama atau saudara seayahnya aja. Kemudian kalau tidak ada juga saudara kandungnya, keponakan. Jadi keponakan bisa jadi wali bagi bibinya. Cuman syaratnya nomor 1, 2, 3 kagak ada begitu. Jadi ini urutan benar-benar urut. Jadi nggak boleh ini pengantin dinikahkan oleh wali nomor 4 langsung, nggak boleh. Nomor 1 wali ayahnya nggak setuju, kakeknya nggak setuju, saudaranya nggak setuju, ponakannya nih bisa diatur nih. Nggak bisa langsung lompat nomor 4. Jadi urutannya 1 ayah dulu, kemudian kakek, kalau nggak ada saudara laki, dan kemudian ponakan. Yang kelima adalah paman. Jadi paman juga merupakan wali. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah sepupu. Dalam mazhab Syafi'i, anak laki tidak bisa jadi wali. Ada janda punya anak laki, udah dewasa. Lalu janda ini ingin menikah, anaknya tidak bisa jadi wali. Tapi dalam mazhab Imam Abi Hanifah, anak laki bisa jadi wali. Dalam mazhab Syafi'i, anak selamanya tidak pernah bisa jadi wali untuk orang tuanya. Begitu. Jadi urutan wali secara nasab begini. Ini nomor 1 sampai nomor 6 kagak ada, baru kemudian pindah ke wali hakim. Nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada, nomor 3 nggak ada. Atau bisa jadi semuanya ada, tapi syariat itu tidak membuatnya sah. Karena anak perempuan ini lahir di luar nikah misalnya, gitu. Jadi belum nikah udah bunting duluan, begitu. Misalnya nih, lalu 10-20 tahun kemudian anak yang dulu lahir di luar pernikahan ini ingin menikah nih perempuan nih. Karena dulu lahirnya bukan dari pernikahan yang sah, maka nasabnya tuh kepada ibunya. Jadi kalau dia namanya misalnya namanya Wulan binti, bukan binti Zainal bapaknya, tapi bintinya tuh binti ibunya. Wulan binti Maisarah misalnya. Wulan binti Yulia gitu. Jadi perempuan anak yang dilahirkan di luar pernikahan itu binnya itu kepada ibunya, bukan bin kepada bapaknya. Walaupun secara dokumen negara itu bapaknya adalah Fulan bin Fulan, tapi secara syariat itu tidak legal. Terus gimana Ustaz kalau begitu? Kakeknya nggak bisa, kakek nggak bisa. Kan pokoknya jalur ayah tuh kagak legal semua dalam syariat. Sebab ayahnya memang bukan ayah yang sah secara syariat. Jadi semua nih nomor 1 sampai 6 biarpun ada jadi kagak bisa. Terus gimana? Ya wali hakim. Jadi wali hakim. Nah untuk menutupi, dulu saya begitu. Untuk agar tidak terjadi agar kehormatan keluarga tetap terjaga. Perempuan si gadis juga nggak malu. Si bapak biologisnya pura-pura memberikan perwakilan kepada wali hakim gitu. Udah hadir nih di majelis akad, kata si bapaknya, saya wakilkan perwalian anak saya kepada Anda, petugas KUA kecamatan tertentu, untuk menikahkan anak saya gitu. Padahal nggak make begitu, ini anak orang KUA ini emang udah harus jadi wali. Sebab bapaknya yang biologis ini tidak bisa jadi wali karena anak ini lahir di luar pernikahan. Jadi tanpa ada perwakilan seperti itu, emang walinya ini wali hakim si KUA. Cuman untuk menutupi aib keluarga, biar nggak jadi malu, pura-puranya saya wakilkan perwalian saya atas anak saya Fulanah binti Fulan kepada Anda Fulan bin Fulan, petugas KUA kecamatan ini, untuk menikahkannya dengan tunangannya Fulan bin Fulan. Gitu diberikan perwakilan. Jadi semuanya jadi aman, jadi nyaman. Keluarga tidak merasa dipermalukan, begitu pernikahannya pun sah, begitu. Ini urutannya seperti ini. Apa peran wali? Peran wali kemudian menerima khidbah.
Kalau itu anak gadis, dia yang menerima khidbahnya. Tadi kita sudah singgung, khidbah itu lamaran. Lamaran, khidbah, tunangan sama, cuman beda nama aja. Jadi mau orang mau nyebutnya khidbah ya boleh, mau nyebutnya lamaran boleh, mau nyebut tunangan juga boleh. Jadi beda nama tidak berarti beda hukum, hukumnya sama. Begitu, hukumnya sama. Bahwa di dalam lamaran, di dalam khidbah itu apa namanya ya, kalau memang ada hadiah, hadiah diberikan, tapi tidak boleh ada persentuhan sebab laki dan perempuannya belum jadi apa-apa tuh. Tibang baru dilamar doang gitu. Belum boleh boncengan bareng, belum boleh naik mobil bareng-bareng gitu. Sebab itu bukan suami istri gitu. Kalau ada tukar cincin ya si cincin perempuan dipakein sama ibunya yang laki, si apa namanya si laki kalau memang dipakein cincin dipakainya sama bapaknya yang gadis kan begitu. Jadi tidak perlu ada apa namanya. Jadi kalau istilah tukar cincin nggak ada masalah. Itu hadiah dalam dalam lamaran ada pemberian hadiah tidak ada masalah. Cuman dalam tukar cincinnya jangan sampai kemudian ada pelanggaran syariat. Termasuk si laki-lakinya dipakein cincin emas misalnya kan, kalau laki-laki nggak boleh. Perhiasan emas tidak boleh. Kemudian apalagi peran wali mengizinkan nikah bagi si anak yang gadis. Kemudian mengucapkan ijab lalu qabulnya dari pengantin laki dan mewakilkan nikah. Mewakilkan itu tadi. Jadi dia merasa apa namanya terhormat kalau perwalian ini saya wakilkan kepada gurunya misalnya. Jadi saya ayah nih, anak gadis saya mau nikah. Saya bisa langsung jadi wali, cuman saya merasa terhormat kalau anak saya dinikahkan oleh guru saya misalnya, oleh Ustadz Fulan, oleh Habib Fulan, atau oleh petugas KUA. Lalu saya wakilkan perwalian saya kepada Anda untuk menikahkan anak saya Fulana binti Fulan, gitu. Jadi tidak ada masalah memberikan perwakilan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah hanya untuk pihak istri. Jadi wali itu berlakunya hanya pada si perempuan. Kalau laki-laki datang sendiri diri juga sah, nggak ada masalah. Gitu. Laki nikah datang diri, pakai badan doang begitu. Keluarganya kagak dibawa, kerabatnya kagak ada, datang sendiri-sendiri sah, nggak ada masalah. Begitu. Jadi yang ada walinya itu adalah pihak pihak perempuan. Kemudian selanjutnya wali hakim nih. Kalau orang nanya wali hakim siapa? Wali hakim itu penguasa yang sah. Kata Nabi Muhammad SAW, fasultanu waliyun man la waliya lahu. Begitu. Kapan wali hakim dibutuhkan? Wali hakim sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. Kapan wali ini dibutuhkan? Pertama dibutuhkan ketika ada yang namanya wali non muslim tadi. Gadisnya muslimah tapi bapaknya ini, kerabatnya ini non muslim. Maka yang jadi wali adalah wali hakim, orang KUA begitu. Kemudian yang kedua wali mewakilkan. Kalau wali mewakilkan ya KUA yang kemudian bertindak untuk menjadi wali. Kemudian yang ketiga ada istilahnya wali adol. Nah ini kalau wali adol ini sampai sekarang saya belum melihat ada kejadiannya di Indonesia. Jadi wali adol itu ada kasus di mana wali nggak mau nikahin anak gadisnya. Walinya gedek sama pengantin laki begitu. Tapi gedeknya kagak punya alasan. Nggak ada alasan. Emang kenapa kagak mau? Emang dia tukang main judi? Bukan. Emang lakinya tukang maksiat? Bukan. Emang lakinya apa pekerjaannya kotor? Bukan. Terus kenapa nggak mau nikahin? Gua nggak demen rambutnya diponi begitu kan gitu. Jadi wali menolak untuk menikahkan anak gadis bukan karena alasan yang dibolehkan dalam syariat. Jadi alasannya itu tidak masuk akal. Maka gadis ini boleh melaporkan, kalau di dalam kitab fikih dia laporkan kepada hakim bahwa wali saya tidak mau menikahkan saya dengan alasan yang tidak diterima oleh syariat, maka si wali hakim bertindak begitu untuk menikahkan si gadis ini dengan tunangannya atau dengan laki-laki yang dia cinta.
Termasuk yang disebut wali adol itu adalah 6 wali yang tadi tuh berselisih. Gua nggak demen sama dia, gua nggak demen sama dia yang satu. Pokoknya 6 wali ini berselisih. Maka yang bertindak adalah wali hakim gitu. Jadi memang ada di dalam syariat di mana kita ini butuh kepada penguasa. Termasuk aturan kayak begini nih. Aturan-aturan pernikahan. Maka kan di dalam pernikahan juga ketika si suami mengabaikan kewajibannya, suami ini secara syariat kan dia punya kuasa mutlak terhadap istrinya. Tapi kuasanya tuh tidak benar-benar mutlak, dia dibatasi oleh aturan. Pada satu kondisi suami bertindak kasar, melakukan KDRT, baik itu dalam bentuk sekarang kan yang namanya kekerasan tuh bukan cuman fisik, tapi verbal itu juga bisa menyakiti. Dan suami itu kan punya kewajiban untuk melindungi istrinya, baik secara fisik badannya dari sesuatu yang membahayakan, dan juga perasaan dari segala yang menyakitkan. Suami itu wajib. Maka ketika itu istri mau lapor kemana kalau nggak ada penguasa tuh? Nikahnya di bawah tangan. Selalu pasti jadi korban begitu. Makanya saya lebih cenderung nikah di bawah tangan tuh haram, walaupun nikahnya sah. Nikahnya sah tapi haram, sebab ini banyak mudorotnya. Yang paling sering mendapat mudorot itu adalah si perempuan. Ketika si suami melakukan kekerasan, istri lapor ke pengadilan, istri lapor kepada KUA, lalu pernikahan bisa dibatalkan. Jadi dibatalkan tuh bukan talak, jadi dipisahkan, tapi si istri bukan ditalak. Karena bukan ditalak maka tidak perlu melakukan masa iddah. Sebab perpisahan yang terjadi bukan talak. Perpisahan yang terjadi adalah fasakh yang dilakukan oleh pihak luar, bukan dari suami istri. Kalau suami kan namanya talak. Kalau istri ngajuin talak namanya khulu. Nah, kalau hakim yang membatalkan pernikahan itu namanya fasakh. Fasakh itu tidak ada yang namanya iddah begitu. Jadi si perempuan tuh kayak jadi gadis lagi. Jadi tidak punya riwayat, seakan-akan tidak ada riwayat pernikahan begitu. Dan memang begitu. Dan kita tidak tahu bagaimana ya nggak laki nggak perempuan kan ya. Awal-awal nikah sih mukanya manis, mulutnya tuh tebu semua isinya manis. Tebu semua. Pokoknya manis. Setelah pernikahan kita nggak tahu. Lalu kepada siapa orang minta perlindungan? Sebab seluruh ibaratnya tuh perempuan tuh semuanya digenggam oleh laki nih. Maka laki ini punya kewajiban untuk menjaga, dan dia juga dituntut atas tanggung jawab yang besar, yang kalau diabaikan nih dosanya besar nih. Begitu. Maka itu saya setuju ada syarat izin istri bagi suami yang ingin poligami gitu. Sebab memang suami diwajibkan untuk menjaga istri semuanya, dari mulai fisiknya termasuk perasaannya. Bahkan di dalam hadis Nabi itu kata Nabi, tidak kewajiban suami kepada istri salah satunya alla tadribal wajha. Dia nggak boleh mukul wajahnya. Wajahnya itu simbol kehormatan. Maka suami harus jaga kehormatan istrinya. Dan kita dituntut nih, kita laki-laki suami ini dituntut ntar di hari kiamat tentang bagaimana sikap kita kepada istri. Udah belum kita menunaikan kewajiban sebagai suami? Begitu. Nafkahnya sih udah, tapi nafkah batin dari mulai penjagaan terhadap perasaan istri, kemudian sifat yang baik, sikap yang mengayomi misalnya, begitu. Itu juga dituntut. Jadi kita punya kewajiban ngasih nafkah, iya. Tapi kewajiban lain di luar nafkah juga diwajibkan. Seperti memberikan keamanan secara mental. Kata-kata yang baik, perlakuan yang sopan, begitu. Itu dituntut gitu. Tapi istri pun ketika dimintakan izin ya untuk suami begitu untuk poligami, saya mendukung tuh adanya syarat izin, tapi istri juga jangan kebangetan pelit kagak ngasih izin gitu. Karena
perselingkuhan jauh lebih buruk mudaratnya dibanding pernikahan kedua. Perselingkuhan itu, selingkuh diam-diam itu jauh lebih bahaya mudaratnya itu dibanding poligami gitu. Jadi masing-masing punya pikiran dah begitu. Laki punya pikiran, istri juga punya pikiran gitu. Pokoknya pernikahan ini harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua-duanya saling menjaga. Kata Allah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Perempuan itu pakaian suami, suami pakaian istri. Yang namanya kita berpakaian kan kagak mau pakaian kita kelihatan jelek tuh. Ini ya, pakaian tuh harus jadi simbol kehormatan. Maka jaga itu istri sebagaimana istri juga harus jaga kehormatan suami. Wallahu taala mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut pada masalah pernikahan yang lain, termasuk soal rukun nikah yang lain, yaitu tentang pengantin laki dan perempuan. Siapa-siapa orang yang boleh dan tidak boleh dinikahi, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian pencerahan oleh Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Selanjutnya diberi kesempatan bagi jemaah bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الشرع تقول لا يتم العقد إلا بموافقة الطرفين. Nikah itu harus ada persetujuan dari kedua pihak. Tapi ada hadis lagi yang tadi disebutkan, kalau tanpa persetujuan wali, pernikahan itu tidak sah. Ya, kalau soal paksa, Pak, bagaimana kedua pihak bersepakat pergi ke kantor agama, menikah di kantor agama. Fi syara' dalam soal ini bagaimana? Apakah boleh apa tidak? Kan itu kalau nikah itu dengan paksa, Pak, ya nggak bakal jadi bagus. Ya. Ujung-ujungnya bakal nggak bagus. Dalam soal ini, Pak, ya tadi kan ada hadis Nabi, kalau wali tidak setuju, pernikahan itu tidak sah. Apakah hadis ini hadis sahih apa enggak? Karena bertentangan antara kedua ini, Pak. Mohon penjelasan, Pak. Iya. Kalau soal kawin paksa, jadi perwalian yang ada di dalam syariat Islam itu ada yang disebut dengan istilah wilayatul ijbar. Wilayatul ijbar, wali yang punya hak untuk memaksa anak gadisnya menikah. Wilayatul ijbar itu hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu ayah kandung. Kakek nggak punya wilayatul ijbar. Nah, ayah dengan kekuasaan boleh menikahi paksa anak gadisnya. Ini juga ditimpakan kewajiban oleh syariat, dia tidak boleh menikahkan kecuali dengan yang sekufu gitu. Jadi ada tanggung jawab, ada hak kuasa yang dia punya, tapi syariat membebani juga kewajiban. Nah, boleh memaksa gadis dengan catatan yang dipaksakan itu adalah si laki-laki yang sekufu. Nanti kita belajar soal kufu, baik dari sisi agama, baik itu dari sisi harta, baik itu dari sisi sosial, dengan yang sekufu. Ketika wali ijbar, wali yang boleh memaksa menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang tidak disenanginya, maka tentu wali ini berdosa. Sepanjang anaknya tidak pernah ridho atas pernikahan yang dipaksakan tersebut, tuh dosa terus ngalir tuh. Jadi punya kebijaksanaan, saya diberikan oleh syariat kekuasaan terhadap anak gadis saya. Tapi tidak berarti setiap gerak-geriknya harus kita batasi, maksudnya sampai calonnya pun kita yang menentukan, begitu.
Kita tanpa harus tahu mana baik mana buruknya, pokoknya yang kita suka dia. Ya kita punya tanggung jawab di depan Allah nanti terhadap akad yang kita lakukan. Apakah dia laki-laki yang disenangi oleh anak kita. Dan itu dulu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada perempuan yang dinikahkan oleh laki-laki yang oleh ayahnya kepada laki-laki yang tidak disenanginya. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, zawwajani abi birajulin la uhibbuhu. Saya dinikahkan oleh bapak saya dengan laki-laki yang tidak saya senangi, begitu. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, panggil bapaknya ke sini. Akhirnya dipanggil bapaknya ke depan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad nanya kepada perempuan, kalau engkau ingin membatalkan pernikahan, batalkan saat ini. Nyuruh bapaknya batalkan pernikahannya saat ini juga. Tapi kata anak perempuan, enggak ya Rasul, saya enggak mau batalin pernikahan saya cuma minta kepastian bahwa anak gadis perempuan juga punya hak pilih dalam pernikahan, begitu. Jadi dalam hal ini kata ulama, si anak gadis jika tidak ridho dengan pilihan ayahnya, dia bisa melaporkan kepada hakim. Lalu hakim tuh ngurutin sesuai apakah laki yang dipaksakan kawin oleh si bapaknya ini adalah orang yang sekufu atau bukan yang sekufu. Kalau ternyata tidak sekufu, begitu, dari sisi agama, strata sosial atau dari sisi ekonomi tidak sekufu, hakim boleh membatalkan pernikahan, difasakh, begitu. Tapi itu kalau memang dengan yang tidak sekufu. Tapi kalau dengan yang sekufu tidak boleh ada pembatalan pernikahan, sebab fitnah itu muncul kalau nikahnya terhadap yang tidak sekufu. Jadi syariat punya ibaratnya ngasih pahala yang gede, tapi di samping pahala yang gede ada tanggung jawab yang besar, begitu. Maka tanggung jawab ini kalau diabaikan dosanya pun sangat besar. Maka wali, orang yang menaungi seorang gadis itu harus punya kebijaksanaan dalam memilih calon bagi si anaknya, begitu. Dan dalam menikahkan yang tanpa izin si anak atau menikahkan paksa, itu mazhab Syafi'i punya syarat, ada setidaknya ada 7 syarat. Dan itu syaratnya kalau tidak terpenuhi pernikahannya boleh dibatalkan oleh hakim. Salah satu syaratnya tadi, laki yang dipaksakan itu harus adalah laki-laki yang sekufu. Penting lagi antara si ayah dengan si gadis tidak boleh ada permusuhan. Kalau antara gadis dan ayah ada permusuhan, ini nikahnya dibatalkan, begitu. Nikahnya dibatalkan. Dan yang terjadi kebanyakan nikah paksa tuh begitu selalu. Antara si gadis dengan ayahnya tuh punya permusuhan. Kalau terbukti ada permusuhan, ini jadi bukti yang cukup untuk melaporkan kepada hakim dan kemudian dibatalkan. Jadi soal nikah paksa ini banyak syarat. Dan saya udah nulis buku saku kecil soal judulnya kawin paksa. Coba nanti di Google dicari Bapak Ibu. Tulis saja di Google Ahmad Zarkasi dua tanda itu apa sih, titik 2 tuh. Ahmad Zarkasi titik 2 kawin paksa. Mudah-mudahan ketemu tuh bukunya di di Google. Atau nanti saya pulang saya cari di komputer, saya kirim nanti ke Pak Budi biar di-share. Buku tentang kawin paksa tadi, begitu. Oke? Ada lagi?